Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 445. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba ahadukumul mar'ata, apabila salah seorang di antara kalian mengkhitbah seorang perempuan. Khitbah itu satu akar kata dengan khutbah, ngomong resmi. Khutbah kan ngomong resmi, ceramah, formal. Khitbah juga sama, datang resmi ke keluarga perempuan, nanya, ini saya berminat, diterima enggak gitu. Khitbah. Fa inistata'a, maka jika dia mampu an yanduru minha, untuk melihatnya, maksudnya perempuannya sedang ada, tidak sedang di luar negeri, ila ma yad'uhu ila nikahiha, pada apa yang mendorongnya untuk menikahinya. Apa kita melihat seseorang itu dari apanya? Dari wajah. Itu identitas utama. Seseorang bersedia menikah ke lawan jenis itu dilihat wajahnya. Falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi wanita yang bercadar pun kalau sedang dikhitbah dia harus membuka cadarnya. Walahu syahidun inda Tirmidzi wa Nasa'i anil Mughirah, sama hadis dari Mughirah juga begitu. Wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban min hadits Muhammad ibn Maslamah, riwayat Ibnu Majah Ibnu Hibban juga sama dari hadis Muhammad bin Maslamah. Ada pernah penulis buku yang nulis, dan dia fikihnya berarti boleh melihat semuanya yang ingin dia lihat, yang ingin dia tahu. Para ulama tegas menolaknya. Kembali ke dalil umum, yang halal dilihat dari perempuan itu cuma wajah dan telapak tangan. Jadi cadar saja yang harus dibuka, yang lainnya nggak boleh. Wali Muslimin an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulin, kepada seseorang, tazawwaja imra'atan, yang akan menikahi seorang perempuan, anadharta ilaiha, kamu sudah melihat perempuan itu belum? Qala la, belum. Tuh di Arabnya kia tuh. Ini karena mungkin tahunya dari kakaknya, dari ayahnya, ya dipertemukan oleh, dikenalkan oleh temannya, tapi belum melihat jenis perempuannya. Qala, kata Nabi, idhab fandur ilaiha, lihat, pergi sana, lihat dulu perempuan itu, siapa tahu tebogo, ya. Kan harus jelas yang mana perempuannya, siapa tahu beda dengan yang diasumsikan. Maksud nama mau ke Vina kok jadinya ke Vini gitu. Sarwa Vina. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengkhitbah di atas khitbah saudaranya, mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh lelaki yang lain.
mencintai perempuan yang sudah dimiliki oleh orang lain, nggak boleh. Termasuk bapak-bapaknya, kadenya, bapak-bapak kita juga sama saya, mencintai perempuan yang sudah dinikahi oleh orang lainnya. Sudah dikhitbah pun nggak boleh, apalagi kalau sudah dinikahi. Jadi lagu klise abaikan saja. Ya. Hatta yatrukal khotibu qablahu, hingga khotibu ya, bukan khotibi, pengkhitbah sebelumnya meninggalkan dia, au ya'dzana lahu, atau mengizinkannya. Ya. Ini jadi dalil bahwa khitbah itu boleh dibatalkan, bahwa khitbah itu boleh tidak jadi, dan ketika tidak jadi tidak ada konsekuensi apapun, ya, nggak seperti nikah harus ada cerai, harus ada iddah. Khitbah itu nggak ada, kan khitbah itu hanya pranikah, bertanya mau tidak, kalau mau lanjutkan, kalau di tengah perjalanan ternyata ada sesuatu yang tidak disetujui, silakan boleh ditinggalkan. Dan ketika sudah resmi ditinggalkan, dikonfirmasi apakah dia status khitbahnya masih ada dengan perempuan itu, lalu dia jawab tidak, nah itu boleh, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengejar al khairat. Al khairat itu kan diantaranya perempuan. Fihinna khairatun hisan, itu di surat Ar-Rahman, ya, khairatun hisan. Khairat itu perempuan, bidadari-bidadari yang cantik, yang jelita. Yang sering ditanyakan itu terkait adat di kita, ya. Adat di kita harus babawaan khitbah itu. Nya eta mah tuh adat we, masa kita bertamu teu babawaan gitu. Normalnya kalau kita datang bertamu ya memang bawa oleh-oleh, tapi tidak wajib. Terus yang diberikan di khitbah itu setengahnya dari mas kawin, tidak, itu tidak ada ketentuan, itu mah kebiasaan saja di orang-orang tua Sunda, ya. Kemudian menentukan tanggal pernikahan di khitbah itu tidak juga, tidak harus. Dan khitbah ini bukan syarat sah nikah. Nabi ada istri-istri beliau yang beliau tidak mengkhitbah, kayak Sofiyah binti Huyai. Tahunya kan itu udah diambil oleh sahabat lain. Kata sahabat yang lainnya, itu masa cenah Sofiyah diambil hamba saya oleh pasukan biasa? Siapa gitu? Nabi nggak tahu. Ya itu anaknya Huyai bin Akhtab, ya, tokoh Yahudi Khaybar. Itu pantasnya buat Nabi, maka diambil oleh Nabi, lalu dimerdekakannya sebagai mas kawinnya. Di tengah khitbah Nabi ke Sofiyah binti Huyai. Dan ada beberapa lagi, ya. Jadi tidak jadi syarat sah pernikahan. Mau khitbah silakan, tidak pun tidak jadi soal. Nganu jelas nanya mah pasti aya, ya, nanya mau atau tidak, bersedia atau tidak. Kemudian hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi, aku datang menghibahkan diriku untukmu. Maksudnya ingin dinikahi oleh Nabi dan tidak perlu mas kawin. Itu maksud hibah. Tapi ini khusus untuk Nabi. Perempuan lelaki yang lain tidak boleh. Tetap meskipun ada perempuan yang mengejar-ngejarnya, lelaki itu tetap harus memberikan mas kawin. Ini adanya di surat Al-Ahzab, ya.
wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus bagi nabi, kaum mukminin yang lain enggak boleh. Fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan itu. Fa sa'adan nadhara fiha wa sawwabahu, ditilik-tilik, disidik-sidik. Tsumma ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Maksudnya tidak berminat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas manusia biasa. Tidak semua yang ingin dinikahi oleh Nabi sanggupi. Dan ini juga jadi dalil berarti dan memang begini umumnya. Kayak Abu Bakar kan maksakan Nabi nikahi Aisyah. Bukan Nabi yang nyedik-nyedik nyerian, ya. Jika bapak nyerian, ya, ku tunggu jandamu misalnya. Tidak, Hafsah Umar sendiri yang menawarkan ke Nabi. Jadi bukan Nabi yang aktif, ya, tapi rata-rata keluarga perempuan yang aktif yang ingin dinikahi putrinya oleh Nabi. Termasuk ini perempuan datang, saya ingin jadi istri Nabi. Nabi sidik-sidik, datu bogoh. Jadi ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak ditawari poligami oleh ibu-ibu tapi dengan perempuan pilihan ibu dan bapak nggak suka, jangan pakai dalil wah yang nate kanu geulis nya atuh. Jadi Nabi saja sama begitu, sidik-sidik lah. Kalau tidak berminat mah ya ditolak. Kan di Al-Quran juga ma tobalakum minan nisa. Toba itu toyib, yang bagus menurut kalian, subjektif, ya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ketika perempuan itu melihat Nabi tidak memutuskan apapun, dia duduk lain balik. Si awewe teh bakat ku hayang, ya, dinikahi oleh Nabi, kalau duduk di sana di ruang tamu Nabi atau di halaman rumah Nabi. Faqama rajulun min ashabihi, lalu ada seorang sahabat anak muda yang berdiri. Faqala ya Rasulullah, punten Rasulullah, in lam takun laha biha hajatun fazawijniha. Kalau Anda enggak punya minat kepada dia, sudah saja nikahkan dia kepada aku. Nikahkan aku kepadanya, jangan abdi we tu Rasul. Abdi jomblo cenah teu payu. Faqala, lalu Nabi balik bertanya, fahal indaka min syai', kamu punya apa buat maharnya, buat menghalalkan pernikahannya, yang kita kenal sekarang dengan mas kawin, ya. Mas kawin itu tidak berarti kudu emas wae, kan memang pasti ibu-ibu atau mendibere emas. Faqala la wallahi ya Rasulnya eta cenah, demi Allah Rasul saya enggak punya apapun, ya, pantesan jomblo, ya, dan miskin. Faqala, lalu kata Nabi, idhab ila ahlika fandur hal tajidu syai'an. Sana pulang ke keluarga kamu. Habis baterai. Cek, cari apakah ada sesuatu yang dimiliki buat dijadikan mahar. Fadhahaba, dia kemudian pergi ke rumahnya, pulang. Tsumma raja'a, kemudian kembali. Faqala la wallahi ma wajadtu syai'an. Tidak, demi Allah saya tidak punya apapun. Tah ieu nurus tunjunginya. Hayang kawin teu bogana naon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, undur, lihat-lihat lagi.
teliti-teliti lagi, barangkali ada walau khotaman min hadid, bukan khotiman, meskipun itu cincin besi, cincin besi bernilai itu Pak, ente bernilai itu menai batu alian, ya, besi naungkul mah murah. Fadzahaba, lalu dia pergi untuk pulang, tsumma roja, balik deui. Faqala la wallahi ya Rasulullah walau khataman min hadid. Ini yang kedua kalinya ini. Enggak ada Rasul meskipun cincin besi. Duh miskin nakabina-bina. Walakin hadza izari. Tapi ini ada juga sarungku. Izari mau kehanapan bukan ke atasan. Kalau ini komis ya, atau rida. Komis kalau dijahit kayak gini, kalau kayak baju ihram itu rida. Qala Sahlun, kata Sahul, ma lahu rida. Sarungnya cenah sarung nggak ada ridanya, nggak ada bagian atasannya. Kan dulu orang-orang Arab sarung itu sarung, kalau nama buligir ya. Kayak budak-budak Afrika. Falahanisfu, sudahlah cen bagi dia setengah, cen bagi dua we, kan jika kain ihram meureun panjang, bagi dua we cen. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasna bi zarik, apa yang akan kamu perbuat dengan sarung kamu? In labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai', jika kamu memakainya dia tidak punya apapun. Wa in labisatu lam yakun 'alaika minhu syai', kalau dipakai oleh dia kamu ditaranjang. Fajalasa rajul, lelaki itu kemudian duduk putus asa. Aduh tak kieu cenah mentak teu payu wae teh. Miskin. Hatta idza tala majlisuhu qoma, hingga ketika sudah lama dia duduk baru beranjak, geus putus asa. Faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan, bukan mulian, muwalliyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia pergi, fa amara bi fadu'iya bihi, lalu Rasul menyuruh panggil dia aja. Falamma jaa, ketika dia datang lagi, Nabi bertanya kepada orang itu, madza ma'aka minal Qur'an, apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an? Qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha. Oh, saya hafal surat ini, dia merincinya. Faqala, kata Nabi, taqru'uhunna an dhahri qalbik, kamu bisa membacanya dari balik hati kamu, maksudnya di luar kepala. Benar cenah apal? Qala na'am, iya. Qala, kata Nabi, idhab, kalau begitu silakan pergi. Faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an, sungguh aku telah menjadikan kamu memiliki dia dengan hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki. Muttafaqun alaih wa lafdzu li Muslim. Wa fi riwayatin qala lahu in taliq faqad zawwajtukaha, kalau begitu silakan pergi, sungguh aku telah menikahkan kamu dengan dia. Fa'allimha, bukan fa'amilha, tiuih tadi balik. Fa'allimha, ajarkanlah dia minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, amkannakaha, kami menempatkan kamu kepada dia, memungkinkan kamu untuk dia, bima ma'aka minal Qur'an, dengan hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki. Ke halaman berikutnya, wali Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi bertanya, ma tahfadz, apa yang kamu hafal?
Dia menjawab surat Al-Baqarah wallati taliha. Surat Al-Baqarah dan surat berikutnya. Berarti Ali Imran. Tah kieu Pak. Zaman Nabi mah miskin-miskin oge. Al-Baqarah jeung Ali Imran apal. Rumah satara sibuk gawe urang mah nya miskin nya teu apal. Qum, kata Nabi, silakan berdiri, fa'alimha isyrina ayatan, ajarkanlah kepada dia 20 ayat. Hadis ini menunjukkan wajibnya mas kawin dengan apapun. Mas kawin itu terjemahnya ya, bahasa Arabnya mahar. Dan harus ada. Maka orang miskin yang sama sekali nggak ada nyawayah mal bisa dinikahkan karena nggak ada mas kawin. Itu yang syarat bisa menghalalkan pernikahan itu mas kawin. Dan yang tadi kita singgung, yang menghibahkan ke Nabi itu hanya khusus buat Nabi. Kalau ke laki selain Nabi, wayahna tetap harus ada mas kawin. Dan mas kawin tuh nggak ada rusuh, aduh saya nggak punya miskin, ya udah nggak apa-apa, nggak bisa begitu. Meski mas kawin itu boleh dianjuk, boleh dengan janji, makanya di dalam ikrar penghulu dengan mas kawin emas 20 gram dibayar tunai, ayat tunai, artinya boleh dibayar diangsur atau belum dibayarkan sekarang kan. Asal disebutkan ya. Makanya nanti di dalam Al-Quran ada ayat kalau kita menceraikan istri sebelum disentuh dan belum dibayarkan mas kawinnya ya, maka setengah mas kawinnya harus dikembalikan ya. Atau kalau belum ditentukan mas kawinnya, wa in talaqtumunhunna min qabli an tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna. Kalau belum ditentukan mas kawinnya tetap dikasih mut'ah. Mut'ah itu bekal ya, minimal 1 hamba sahaya. Tapi kalau sudah ditentukan mas kawin cuma belum dibayar, fanis fuma farodtum, maka cukup dibayarkan setengahnya saja, setengahnya lagi nggak wajib. Kenapa? Karena belum disentuh sudah dicerai. Jadi ada zaman dulu, karena tadi teh banyak lelaki yang nggak tahu nu mana calon istrina pas pagi ceregening kieu. Makanya diceraikan sebelum bermalam ya. Itu ada ayat Al-Qur'annya. Jadi sekali lagi mas kawin ini harus dipenuhi ya. Meski tidak harus dibayar di pas akad atau ditentukan di pas akad, pokoknya harus ada. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa mas kawin dengan Al-Quran itu bukan dengan mushaf Al-Quran. Mas kawin dengan Al-Quran itu bukan dengan membacakan ayat Al-Quran. Mas kawin dengan Al-Quran itu dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, itulah mengapa Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan bahwa mengajar Al-Quran itu nilai materi yang sama dengan emas statusnya ya. Dan nanti sesuai dengan hadis yang sudah kita bahas, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah, yang paling berhak diambil upahnya itu yang mengajarkan kitab Allah ya. Kitab Allah termasuk Quran dan Sunnah, fikih, pokoknya ilmu-ilmu yang diturunkan dari Al-Quran. Tadi Pak Haji Asepnya bilang ke saya, nah cenari saya si Ruben tadi teh si Rapi Ahmad pirage main-main tapi gajina miliaran, cenari ustadnya
serius tapi gajina main-main gitu. Jadi ini ada kumaha tuh duka tangke Presiden Anies Baswedan mah. Jadi dan memang begitu ya. Meski saya kemudian luruskan, beneran we si Ruben yang si Raffi Ahmad. Banyak nu kikituan teh dina TikTok, dina Shorts-nya, dina YouTube, tebal leunghar mah henteu we. Jadi beneran nu beungarna si eta gitu. Ustadz juga ya adanya anu serius gitu, yang gajinya tidak main-main, dan itu berhak ya, paling berhak. Jadi kalau bapak-bapak dulu bekerja sebulan 10 juta, nah ustadz itu lebih dari itu harusnya ya. Nah maka dari itu mengajarkan, bukan membaca ya, bukan membaca, bukan mushaf, bukan mengajarkan Al-Quran boleh dijadikan mas kawin karena punya nilai material ya, nilai material yang bernilai dan bisa dimiliki. Nanti kalau perempuan itu cerai mengembalikan mas kawin, gugat cerai gimana? Ya nggak bisa. Tapi dengan ilmu yang dia miliki, dia juga bisa mengajarkan, bisa dapat uang. Ada beberapa ustazah ya yang single parent, ditinggal mati suaminya, bisa mandiri dengan mengajarkan Al-Quran. Jadi pengajaran Al-Quran itu nilai juga ya. Siga nyepunten almarhum Uje kan istrinya jadi kabuakeun mustad, jadi bisa juga mengajar dan bisa bertahan hidup. Tapi catatan yang ketiga, mas kawin dengan Al-Quran itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Mas kawin dengan Al-Quran itu bagi yang miskin. Jadi kalau yang tidak miskin mah tetap dengan emas, dan tiba lagi dengan dinar mas kawin itu. Nanti ada di bab mas kawin ya. Standar mas kawin Nabi itu saya lupa ya, nggak lihat lagi. Kurang lebih kalau dinominalkan tuh 40 juta. Ya. Apa ya? Nantilah saya lihat badai saya. Lupa lagi dirham, nilainya dirham. Tuh kalau saya hitung kurang lebih 40 juta. Wah, bapak-bapak ge baheulanya teh sakitu. Jadi mantes Nabi mah banyak istri teh karena mas kawinnya juga besar. Meski tadi tidak selalu dibayar tunai, ada juga yang dianjuk. Tapi juga ada yang cukup dengan dimerdekakan. Tapi kan memerdekakan itu juga mahal. Ya, memerdekakan abah saya itu mahal. Harganya mahal, apalagi kayak Sophia binti Huyai yang anak presiden Yahudi Khoibar, cantik muda lagi. Jadi jangan kemudian bapak-bapak merasa puas kalau calon menantu saya mas kawinnya membacakan Al-Quran, wah rugi pak. Entong udah ngaji Quran mah dek jadi mas kawin teh wajib teh mah ya. Itu mah darurat. Jadi jangan ini mas kawinnya seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran, murahnya. Itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu tetap barang materi yang bisa dipergunakan oleh perempuan, dijadikan harta oleh perempuan. Kalau ngajar Quran bisa, tapi memang gak instan. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa lafaz akad nikah itu silahkan, tapi yang jelas maknanya menikahkan. Dari tadi kita baca ada malak tukaha, ada zawajtukaha, ada amkannakaha ya. Jadi kalau kalimat itu memang jelas maknanya menikahkan, semua saksi juga ada, itu sah ya, sebagai sudah terjadi pernikahan.
Ini juga jadi dalil bahwa pernikahan tidak oleh wali itu statusnya sah. Tapi memang nikah itu harus ada izin wali. Kalau tidak ada izin wali tidak sah. Kecuali kalau misalkan walinya orang kafir, ya, walinya menolak karena bapak-bapak misalkan pro Anies Baswedan, itu walina Jokowi pisan misalkan, itu mah menolak yang tidak syar'i. Atau sebaliknya, karena bapak-bapak Anies Baswedan kemudian calon menantuna projo pisan ketuana di misalkan, itu tidak berdasarkan syar'i kalau hanya sebatas kecenderungan politik. Kecuali kalau di balik politik ada ideologi, silakan, ya. Kayak bapak misalkan hadirin calon menantunya Muhammadiyah, itu dialami sendiri oleh teman saya ketua Muhammadiyah Semarang ketika mengantarkan khitbah, ya. Itu sampai ditanya oleh calon mertuanya, "Ade ini agamanya apa?" Bagus, nanya agama. "Saya Islam, Pak." "Alhamdulillah, asal bukan Muhammadiyah." Polos aja. Dasar orang penyebutannya, saya bukan merendahkan NU, ini merendahkan si bapak eta gitu. NU-nya NU terbelakang, jadi Muhammadiyah itu dianggap bukan Islam. Alhamdulillah, asal bukan Muhammadiyah. Dia nggak tahu yang mengantarkannya ketua Muhammadiyah Semarang. Ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi ada yang sebegitunya gitu ya, mempersyaratkan dalam pernikahan wali. Kalau memang si anak itu mau menikah dengan calon suami yang memang berbahaya secara agama, bapak berhak untuk menolaknya, ya. Dan pernikahannya itu tidak jadi sah, ya. Jadi kalau wali itu memang menentukan. Kalau ini kenapa Nabi tidak tanya dulu walinya? Ini mungkin ada kisah yang dipenggal, mungkin sudah konfirmasi ke walinya, makanya dia datang ke Nabi, itu berarti sudah ada izin dari walinya si perempuan itu. Atau karena memang si perempuan ini keluarganya masih kafir gitu, ya. Jadi dia datang ke Nabi. Nah kalau masih kafir ya udah, tuh walinya enggak wali aslinya. Kayak si Gibran kan tidak dinikahkan oleh mertuanya, tapi dinikahkan oleh wali hakim, ya. Atau kayak si Sule itu dinikahkannya oleh wali hakim karena keluarga perempuannya, orang tua perempuannya masih kafir, ya. Ini menunjukkan sekali lagi, jadi betul bahwa izin wali itu menentukan sah tidaknya pernikahan, tapi bukan berarti menikah itu harus oleh wali. Kalau wali kemudian mendelegasikan ke Nabi, ke ustadz, silakan, ya. Apalagi kalau misalkan walinya masih laki-laki, anak kecil, ya tidak harus dipaksakan, ya. Siapa saja, ku ustadz oge bisa, yang jelas keluarga perempuan sudah menyetujuinya. Kemudian hadis berikutnya dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Ini sunnahnya kata para ulama, diadakan jamuan makan atau walimah. Walimah itu artinya jamuan makan. Kemudian kalau perlu diadakan musik, ya, Nabi mengizinkan biar semua tahu bahwa di sini ada pernikahan, agar beda antara nikah dan zinah, ya. Kalau tidak diumumkan, ini khawatirnya jadi tuhmah, ya. Komo meneta teh ustad, nah cenah ustad duaan yang awewe, nya geus kawin. Hanya karena tidak diketahui jadinya ada suudon, makanya wajib diumumkan. Apalagi ini berlaku bagi bapak-bapak yang mau menikah lagi, kade Pak, ya. Ainu kahiji diabring-abring, ainu kadua disumput bid'ah teh Pak. Wa kullu bid'atin dolalah. Ya.
cenah da geus kolot oge Nabi tetep a'linun nikah, umumkan pernikahan. Ya, kudu minimal juga Syahrul Gunawan atulah ya. Jadi diumumkan, jangan mentang-mentang udah tua kene ngariung we. Kalaupun ngariungnya tetap ada diumumkan. Nah, lewat medsos ya. Kayak guru saya menikah lagi di usia 50 tahun ya, bahkan lebih menjelang 60. Memang enggak undang-undang banyak, tapi diupload di medsos. Kemudian bikin flyer barokalo gitulah, disebar di grup-grup, bahwa artinya ini sudah sah. Bisi engke kapanggih si ibu eta duduaan nya, tong curiga lantaran sudah sah pernikahan. Selebihnya ini cukup panjang tentang wali, insyaallah nanti kita sambung di kajian yang akan datang. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditaroskeun. Mangga. Dan anak itu manut kan gitu. Nah kalau sekarang kan kebalikannya, jadi orang tua yang ikut ke anak. Terus ada istilah sekarang itu si anu udah tuker cincin katanya. Nah ini maksudnya tuker cincin itu apa itu? Apakah memang di agama itu memang ada, atau kalau istilahnya udah menghitbah tadi teh jadi bahasanya jadi apa gitu untuk status orang yang yang telah dihitbah maupun yang telah menghitbah gitu. Karena ya umumnya itu udah tercincin katanya gitu. Mana sih Pak Ustadz coba itu? Yang pertama, pergeseran budaya itu tidak jadi soal asal masing-masing berpegang pada fadfar bidzatiddin taribat yadaka, memprioritaskan unsur agama dalam menentukan calon pendamping, baik itu calon menantu atau calon suami atau calon istri. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa orang tua yang anaknya menyerahkan kepada orang tuanya menyerahkan kepada saya, diantaranya acan kenging nih. Susah ya. Jodoh itu kan takdir, jadi can waktu nama hesewe gitu. Ada beberapa anak yang saya tahu menyerahkan sepenuhnya, mangga we kumaha bapa we saha we cenah gitu. Masih ada ya, tidak sepenuhnya, meski memang karena sekarang perempuan kan di luar rumah ya, perempuan sekolah, perempuan kuliah, perempuan beraktivitas. Kalau dulu kan perempuan tidak sekolah, tidak kuliah, tidak beraktivitas, jadi akses ke perempuannya susah. Kalau sekarang perempuannya beraktivitas, sekolah, kuliah, jadi mereka tahu dunia luar, mengakses dunia luar. Sangat wajar kalau kemudian jodoh pun mereka memilih ya. Tapi kita sebagai wali tetap harus fadfar bidzatiddin, mengerem jangan sampai anak-anak kita menikah dengan calon yang tidak diridhoi Allah ya. Yang kedua, tukar cincin itu budaya barat, budaya Kristen, dan itu tasabuh ya, tasabuh. Jadi sebaiknya tidak diikuti, meski memang ada yang menilai itu sebatas budaya saja. Nggak
nggak usah dipakaikan, kan belum menikah. Kalau sudah menikah ya silakan. Itu pun saya sering kasih catatan ke Lebe, Pak Lebe, tolong jangan ada dramatisasi, ya. Cium Lebe nanti gitu, ya. Jangan, ya, masa ciuman di depan orang banyak kan. Atau kalau kasih aja, jangan wah didramatisir pakai kata-kata yang lucu gitu. Nggak bagus lah, itu kayak bully gitu. Masa pengantin dibully, udah aja normal saja. Termasuk budaya sungkeman pun udah alami aja, nggak usah didramatisir sama pembawa acara gitu. Jadi memang itu momen haru, si anak memasuki dunia baru, orang tua juga melepaskannya. Memang pasti ada keharuan, gak usah dramatisir, lebay gitu. Udah aja alami saja, ya. Kalau saya selalu begitu, ya. Apalagi saya kasih catatan ke Lebe itu, tong aya kata-kata porno cawokah tisah gitu, ya. Sering tuh, pernah kecolongan langsung aja ditegur saat itu juga, ya. Kayak gitu punten, kon ada mana yang dibayar kurang. Kita yang punya kekuasaan, yang punya hajat, harus diingatkan. Mangga. Itu meminta mematok daripada mahar. Nah, kemudian yang kedua, mahar itu apakah boleh dijual oleh si perempuan, apa sih dijual itu? Itu dulu aja. Yang pertama nanti ada di bab mahar. Mahar itu harus aisaruha, yang memudahkan, ya. Tapi perempuan berhak untuk meminta yang dia mau. Itu mah terserah laki-laki. Kalau laki-laki sanggupnya bagus, kalau tidak kompromi saja, aisaruha itu. Umar bin Khattab dulu pernah memaklumatkan agar keluarga perempuan tidak mematok mas kawin yang tinggi. Tiba-tiba seorang perempuan, ibu-ibu datang kepada Umar lalu menegur Umar, "Kenapa kamu mengharamkan yang Quran halalkan?" Nah, Umar kaget. "Saya sudah baca 2 jilid, di antara 2 jilid Quran, yang mana ya yang ibu maksud?" Lalu tiba-tiba ibu itu kemudian membacakan, "Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahun nakintaran fala ta'khudhu minhu syai'a." Halaman terakhir dari juz 4 surat An-Nisa. Wa ataitum ihdahun nakintara, kalian sudah memberikan ke salah seorang istri kalian kintara. Kintara itu setumpuk emas. Selain 1 gram 2 gram deh, ini mah kiloan gitu. Tuh Al-Quran menunjukkan boleh seorang suami memberi emas banyak kepada perempuan, dan kalau kamu menginginkan itu nggak apa-apa, dan mau dipakai maksiat gitu. Jadi boleh, tapi jangan sampai memberatkan. Silakan saja itu adu tawar. Nyamangalah kumawe. Guru saya itu Ustadz Usman rahimahullah, kata Ustadz Wawan, kalau ada santri yang mau menikah dipanggil mas kawinnya sabar saya tongerakeun. Minimal 20 gram katanya. Udah pernah cenah pas nganter mas kawin 3 gram. Aduh era cenah gitu. Ya memang si istrinya kenuan penting mah cenah aya, ya tetap saja lelaki komo guru nu nganterna nyatu nu rada mantes kalau minimal kata orang tua saya tuh minimal 10 gram gitu ya, jangan kurang tidinya. Ya syukur-syukur lebih besar ya lebih bagus. Yang kedua, mas kawin itu boleh ya dipakai di surat An-Nisa 4, wa atun nisaa soduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a
Kalau tibna itu istri sudah merelakan buat kalian, silakan makan aja bareng, gunakan saja bareng dengan tenang, dengan senang, ya. Asal istri meridoi, ya. Di ayat pertama juz 5 juga begitu, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Tidak ada dosa bagi kalian dalam hal yang kalian saling ridho sesudah ditentukan diserahkan mas kawin itu. Tapi catatannya tadi ridho. Jangan sampai suami memaksa istri untuk memberikan mas kawinnya, digunakan modal dan sebagainya, ya. Istri berhak juga tidak ridho kalau memang dia membutuhkan tuh harta dia, ya. Istri itu harusnya diberi bukan ditagih. Bapak yang harusnya memberi, bapak yang harusnya ditagih, bukan tibalik melalaki nagih ke awewe banci berarti LGBT bencong, ya. Janganlah itu dolim, ya. Ya, terkecuali kalau ada kasus-kasus tertentu. Contoh, saya juga pernah, ya, istri saya merelakan mas kawinnya. Udah aja Pak, pakai dulu silahkan. Gantian itu alhamdulillah digantian 2 kali lipat, ya. Jadi boleh kalau dalam hal tertentu dipakai dulu, asal jangan kita yang minta Pak. Kalau kita yang minta khawatirnya dia terpaksa, ya. Jadi harus betul-betul kerelaan dia. Mangga Pak Ji. Masih mengenai wali Ustaz. Si calon pengantin perempuan ini walinya udah meninggal, Ustaz. Tapi si calon pengantin punya adik laki-laki dan punya paman. Pertanyaannya, yang mana sebenarnya jadi wali? Apakah adiknya laki-laki atau pamannya? Kalau adiknya sudah balik sama adiknya, ya, sama adiknya. Kalau adiknya belum balik sama pamannya. Tapi adiknya juga boleh dikepamankan. Ya, boleh. Itu izin kan. Kayak si mertua si Gibran dikehakimkan. Asal ada izin biizni waliha. Ya, boleh. Kalau udah aja sama paman aja. Karena ini bukan waris. Kalau waris ya nggak bisa. Waris juga kalau memang sudah dibagikan boleh diserahkan. Ya, bagian dia serahkan ke pamannya boleh. Tapi ini bukan waris, sama seperti itu. Jadi boleh kalau si adik laki-lakinya merelakan. Ustaz, ini jadi konflik Ustaz. Ini yang terjadi pada anak Ustaz Puji Ustaz. Kan yang perempuan menikah sama pemain sepak bola Persib Ustaz. Apabila ada laki-laki kata Umi Pipi, adanya yang berhak jadi wali. Kata pamannya, oh enggak, pamannya yang jadi wali. Kira dengan Ustaz. Itu nanti ada babnya ya, sesudah ini nanti kita bahas. Iya, yang paling berhak adalah adiknya, dan kalau ada pertentangan itu musyawarah saja. Ujung-ujungnya nanti hakim yang mengambil. Hakim itu pengadilan agama. Kalau memang bersih tegang, ya maka ya, itu hakim nanti yang menentukan lewat pengadilan resmi. Itu pasti yang menang adiknya. Dan lagian pamannya kenapa gitu, dah anger yang berhak mah ibunya, ya, ibunya yang berhak itu. Mangga Pak Ji, sekedap. Hadis 1005 itu apakah bisa dijadikan dasar bahwa wanita memaksa laki-laki atau Kalau mau khitbah itu dari laki-laki ke perempuan. Tapi kalau perempuan menawarkan diri saja, istilahnya bukan mengkhitbah. Menawarkan diri barangkali berhak, barangkali minat, ya, maka boleh. Dan ada ulama memberikan catatan dalam kitab Subulus Salam, justru jadi semacam dianjurkan perempuan kalau tahu ada lelaki yang soleh, yang bagus, nggak apa-apa datang saja menawarkan, tapi tetap nanti yang proses mengkhitbah dari laki-laki ke keluarga perempuan gitu. Khitbah itu kan begitu, menikah apalagi
Dan meskipun si perempuan menawarkan lalu mengatakan udahlah nggak apa-apa sama aku, gratis mas kawin, nggak bisa, tetap harus ada dibayarkan gitu Pak Haji. Enggak. Di dalam nikah kita selalu penghulu itu mempertanyakan pada hadirin apakah akad itu sah atau tidak, apa itu ada aturannya tidak? Itu memastikan saja ya, jadi kan harus ada saksi, akad itu kan harus ada saksi, jadi memastikan ke hadirin sah atau tidak. Bahkan saya pernah mengesahkan pernikahan yang penghulunya kudu sanapas teh gitu. Jadi dari calon mertua dijawab ke calon minantu, pada calon minantu nang areng hapola diulang. Saya bilang ke saksi karena saya ustadznya, udah sah nggak apa-apa. 2 kali gitu deh, ngarekok si pengantin malu betulnya anyar. Ulang deh, saya stop. Udah, Pak Lebe, Pak Penghulu udah, ini udah sah. Udah sah. Iya sah. Oh iya, udah sah Pak. Iya gitu. Jadi malah kita yang memprotes penghulu. Jadi memang ada fikihnya. Tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda berarti lelaki itu pikir-pikir dulu. Berarti dia tidak ikhlas itu. Ya, makanya fikihnya kalau dari calon mertua langsung dijawab oleh calon menantu, temen aya jeda can gitu, kudu langsung. Lamun aya jeda teu sah. Sebenarnya itu fikih saja, bukan di dalil. Ya. Nyari ngareng hapola mah teu nanaon. Asal betul-betul dia geus puguh teh diabringeun teh memang dia tidak terpaksa. Biasanya terpaksa kan perempuan. Nah, perempuan sangat dimaklumi, tapi kan dia akad lelaki gitu. Nanti di pembahasan akan datang ada hadis-hadisnya. Bagaimana kalau kasusnya sudah akad nikah tapi perempuannya dipaksa? Perempuan itu boleh mengajukan cerai, ya, boleh. Jadi ini kaitan nanti ya dengan bab wali. Wali itu memang jadi syarat sah pernikahan, izin wali itu. Tapi bukan berarti wali boleh memaksa pernikahan kalau memang kedua pihak tidak ridho untuk menikah. Cukup mungkin ya, nggak ada lagi yang ngacung. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.